Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri Ibu Endas Sulistiani SPD MSI, dan juga Ibu Kepala Sekolah SMK Bakti Mandiri Ibu Umi Ani Parida SPD, Dewan Guru, siswa siswi SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan hari ini dalam situasi puasa, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam acara pesantren Ramadan online ya, yang telah akan kita adakan, yang rencananya insya Allah akan dilaksanakan selama 19 hari. Mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan ini akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menunjukkan kepada kita sekalian jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai, kali ini bersama Bapak Said Ahmadi, nama Bapak SAG gelarnya, dan akan membawakan tema dengan judul Amal Menuju Surga. Kita tahu bahwasanya sebagai umat beriman, kita harus yakin bahwasanya nanti akan ada surga dan ada yang namanya neraka. Ketika kita mati nanti, hanya ada dua pilihan, ada surga, ada neraka. Karena itu, pada bahasan kali ini, Bapak akan membahas tentang judul Jalan Menuju Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW telah disabdakan yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang apabila kita melakukan amal-amal tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, itu orang yang pandai menjaga lisannya, pandai menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan orang-orang yang memberi makan pada orang yang lapar, pada orang-orang yang berhak untuk diberi makan. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 hal inilah yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga Bapak jelaskan satu demi satu 4 hal tersebut.
setiap muslim belum tentu mengikuti ajaran-ajaran yang telah diwajibkan oleh kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran tidak akan membawa hikmah apabila ajaran yang kita baca kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Jadi lisan ini tidak bertulang. Lisan ini tidak bertulang. Karena ketika kita berbicara sembarangan, kita berbicara semaunya, maka akan banyak orang yang tersakiti di sana. Karena apa? Karena lidah itu katanya lebih tajam daripada pedang. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Karena itu kita harus berhati-hati kalau kita ingin selamat baik di dunia maupun akhirat, maka kita harus menjaga lisan kita. Kalau sudah demikian, insya Allah kita juga akan termasuk orang-orang yang dirindukan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kita masuki pada poin yang ketiga, yaitu wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, pada orang-orang miskin yang kelaparan. Itu besar pahalanya ketika kita memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kelaparan, terutama yang ada di sekeliling kita. Begitu juga begitu besar dosanya ketika kita makan berlimpah, sementara tetangga kita ada yang kelaparan. Nah, seperti itu. Sementara tetangga kita ada yang kelaparan. Jadi karena itu sebagai umat Islam peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama tetangga kita. Jangan sampai kita makan yang berlimpah, yang banyak, begitu ya. Sementara tetangga kita ada yang kelaparan. Begitu besar dosanya apabila hal itu terjadi pada diri kita. Demikian poin yang ketiga. Artinya kita kalau kita melakukan hal tersebut, insya Allah kita termasuk dalam salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini kita dalam suasana puasa Ramadan ya. Kita tahu bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul syiyam, syahrul mubarakah, bulan yang penuh keberkahan. Jadi kalau kita benar-benar menjalankan Ramadan ini dengan benar, dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang besar dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu ya bahwasanya tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, yang tujuannya adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian tujuan daripada Allah mewajibkan ibadah puasa Ramadan kepada kita sekalian. Karena itu kalau syarat rukunnya kita perhatikan, kita jalankan dengan baik, insya Allah puasa Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga insya Allah pahala puasanya juga tidak akan berkurang kalau kita menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada intinya nanti kita akan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri Bapak cintai,
Mungkin hanya itu saja yang Bapak sampaikan yang berkenaan dengan amal-amal yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diingat kembali, yang pertama kita harus rajin membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wahafizil lisan, kita harus pandai menjaga lidah kita. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, kita harus melihat situasi dan kondisi tetangga kita gitu ya, yang kurang mampu. Dan yang terakhir, washaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Insyaallah kalau keempat hal ini kita lakukan, kita jalankan dengan baik, insyaallah kita termasuk orang-orang yang nantinya akan dirindukan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang Bapak sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.